Sakit-sakit. Minggir gak kali? Minggir gak? Mengganggu aja. Aku sudah video. Ya sih. Pegang jas. Belum hari ini belum bisa. Pegang. Ini bebe. Masih mengurus ini. Selfie gitu. Oke. Cak mendekan. Maaf ya, harus nggak? Ada nggak tahu ya, kayak rasa. Aku siap. Sudah mencoba mengerjakan ya? Kira-kira berapa persen bisa? 100%. Banyak persen? Tetap ya, sulit ya. Nomor 1. Ini kalau Anda lihat, ini sediaan apa dulu? Ginjal. Kenapa? Karena ada korpus pulmoner yang mengatur salurannya. Belakang setuju? Setuju. Jadi pertama Anda harus tahu saya itu di posisi mana kalau ini ya. Jadi gambar ini organnya apa dulu? Baru kemudian kita akan masuk struktur yang ada di dalamnya, gitu ya. Nah, ginjal ada dua bagian, refleks dan medula. Gambar ini Korteks. kenapa? Karena ada korpus pulmonerisnya. Betul. Jadi begitu ada renal corpuscle, ya, bentukan glomerulus dengan kapsulanya yang bisa kita identifikasi adalah kapsula Bowman pas parietal yang tidak bisa kita identifikasi karena dia bergulung dengan glomerulusnya, maka itu yang disebut dengan renal corpuscle. Ya, betul ya. Kemudian kan balik di pertanyaannya. Ada daerah di sini, daerahnya apa namanya? Urinary pole. Belakang setuju urinary pole? Itu daerah dari mana ke mana? Cek belakang. Dari mana ke mana? Dari awalnya, sebelumnya dari Bowman space, ya, Bowman space. Kira-kira isinya apa? Utrak, ya, nantinya dia akan menjadi urin, makanya namanya urinary pool. Pool pertama ketika keluar dari Bowman space. Terlihat ya, ke Bowman space-nya bentuknya seperti huruf C. Ini ya, Bowman space. Kalau ditanya lumen, ada nggak ya? Mirip ya ini videonya. Ada lumen TC1 dan TC2. TC1 dia dominan ya, panjang berkelok-kelok ya, memang dia panjang sehingga kalau kita bersediaan maka dia akan dominan ya. Intinya jarang, hidrosanya asidofil, kemudian dia memiliki gas border. Sedangkan TC2 sitoplasmanya lebih pucat, intinya lebih banyak, tidak ada gas border. Itu kalau saya review sekalian untuk teori ya.
Nanti bisa saja ya ciri mikroskopis dari TC1, TC2, nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nomor 1, daerahnya ini mengumpul pada seluruh bentukan bulat yang disebut renal corpus. Yang dalam ini yang belum lurus ya. Yang tampak pada seluruh lapang pandang adalah sediaan. Saya boleh tunjuk dari belakang saja ya, Mbak paling kanan ini. Ibu saya sediaan apa? Menurut pandangan pertama Anda tadi saja tidak apa-apa. Salah sekarang ujian betul. Gitu kan? Apa? Nomor berapa? Ya asik ya kalau bisa tunjuk-tunjukkan ya asik ya. Apa? Jawabannya dipegang sendiri-sendiri ya kan? Iya. Iya. Apa dibicara? Di Nah, apa itu jawabannya sih? Endometrium proliferasi. Itu apa sih? Apa sih yang tampak kalau uterus epitelnya lupa? Kalau Anda mendiagnosa dia endometrium, uterus, berarti kan kalau uterus berarti epitelnya endometrium ya. Lapisan dari uterus paling dalam adalah lapisannya endometrium. Epitelnya apa? Simbolis, transisional, ada dua tubuh sebelah. Nah sebelahnya mas, koyoknya ngantuk, enggak ngantuk. Endometrium epitelnya apa? Penting kita mengetahui epitel karena itu bisa menjadi ciri ya. Seperti ini misalnya. Anda lihat itu epitelnya apa? Berlapis pipih. Nah, sehingga kalau kita tahu epitelnya berlapis pipih, endometrium apa ya cocoknya? Kan bisa menjadi clue ya. Nah, apa? Endometrium apa? Selapis pipih. Selapis pipih itu hanya melapisi daerah-daerah lumen-lumen misalnya pembuluh darah, apung di peritoneum, selapis siliris, ya selapis siliris sehingga ini bukan di dalamnya kafum uteri ya, bukan di ruangannya, karena ini epitel berlapis pipih. Kita kembali ke teori epitel. Biasanya tubuh kita yang kontak dengan dunia luar, yang mungkin tidak secara langsung, itu disediakan epitel yang tebal. Salah satunya adalah epitel berlapis pipih. Bisa bertanduk, bisa tak bertanduk. Apa kira-kira sediaannya? Labirin minor, ada kelenjar sebasea dengan ini kelenjar sebasea ya. Mata saya nggak terlihat. Maafkan. Tak ambil kacamata ya. Lupa kalau sudah pulang. Teman Anda labirin minor. Oke, sekarang setuju ya, epitelnya cocok. Apa ciri yang kedua? Kalau ada labium minor, cirinya apa lagi? Kalau misalnya dia labium minus,
Jadi itu ada yang ditunjuk ya. Jadi soal ini bagus bahwa ada struktur yang menjadi penanda itu sudah ditunjuk. Itu adalah kelenjar sebasea. Betul ya? Kemudian kelenjar sebasea itu kalau di labiominus, ciri keduanya adalah dia tidak berjalan dengan folikel rambut, tidak ada rambutnya. Biasanya kan di kulit tipis dia dengan folikel rambut kan. Ciri kedua, ketiga tadi ya. Apa? Di labiominus apa cirinya? Hiperpigmentasi. Perbandingkan di stratum basalnya, dia mainnya gelap kan gitu ya. Mas, yang belakang tuh kalau saya pakai pointer ini terlihat? Terlihat. Oh ini ya. Nek, saya duduk di sini saya nggak bisa lari sana kemari ya. Ya, jadi ini adalah stratum basalnya, di mana ada pigmen endogen melanin, ya, yang banyak ya di labiominus. Ini menjadi ciri khasnya. Kelenjar sebasenya memang kecil ya. Oh di sini juga ada, tapi kecil. Hati-hati ya, berarti ya. Oke, jadi sediaan nomor 2 adalah labio minora atau labiominus. Ujung petunjuk berada pada lumen dari depan ureter, belakang ureter. Mengapa? Epitelnya transisional. Tampak seperti apa kalau transisional? Ada sel payung, rangkai dan basket. Payung bentuknya seperti kubah ya, paling permukaan. Kemudian dia berlipat, sehingga kadang disampaikan lumenya itu seperti bintang. Tapi yang mudah adalah bahwa epitelnya itu tebal gitu ya. Epitel peralihan, ya jangan lupa. Jadi epitel peralihan itu kita temukan di mana saja? Vesika urinaria dan ureter. Sampai Iya, jadi di urinalis ya, sistem urinalis. Jadi makanya nanti kalau di uterus epitelnya peralihan kurang tepat ya, karena dia spesifik di urinalis, khususnya mulai dari pelvis, renalis sampai ureter, terus vesika urinaria sampai uretra. Pas tadi ya, posisi. Sediaan apa dulu? Nomor 4. Testis. Setuju? Belakang testis. Ini bentukan apa, Mbak? Ya. Ini yang saya tunjuk. Ini. Bulat. Tahu bulat. Apa? Bentukan apa? Tubulus seminiferus. Ya, kalau banyak, bentuk banyak jumlahnya ya di lobus-lobusnya, sehingga kalau dipotong dia akan bulat-bulat banyak. Nah, di dinding dari tubulus seminiferus itu terjadi proses spermatogenisis ya, dari bagian basal yang paling mudah ke arah lumen itu sampai dia matur sudah spermatozoa. Tapi dia ketika di testis baru matur secara fisik saja, bergerak belum bisa. Jadi ganteng, bagus, bodinya saja, tapi masih goblok ya, belum pintar. Dia akan dimaturasi di mana? Epididymis. Makanya ketika kita buat sediaan epididymis, kita akan mendapatkan spermatozoa di lumennya, karena dia akan berjalan pelan di epididymis untuk proses maturasi fungsional.
dia mulai bergerak, mulai berfungsi di sana prosesnya. Nah, ini sekalian saya review kalau terkait teori. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah sel yang bentuknya nih apa? Sel Sertoli 8. Oh, monitor belakang tuh kalau saya tunjuk nggak bisa ya? Ya nggak bisa ya, pakai ini nggak bisa. Apa? Setuju sel Sertoli yang bentuknya tuh seperti apa ini ya? Tumpul, kemudian satu lancip gitu, tetes air mata. Tapi imajinasi dia dari tetes air mata itu stop gini nggak? Dia tetap bentuknya. Ini terus. Apa tuh tetes? Jadi itulah ya. Intinya seperti itu. Sebenarnya yang tampak tuh hanya intinya. Kalau selnya sendiri dia tuh tinggi ya, dari hampir di lumen sampai ke basal selnya. Cuman dinding selnya nggak terlihat. Yang terlihat dengan HE pewarnaan rutin kita hanya intinya saja. Fungsinya apa Sertoli? Tugasnya apa Sertoli? Terkadang gini, belajar struktur itu kalau kita monoton dengan struktur saja itu agak bosan, sehingga perlu kita kaitkan dengan fungsi biar dia menarik, sehingga ketika kita belajar fisiologi kita tambah mantep ya, tambah lebih mudah gitu ya. Apa fungsinya? Kenapa? Nutrisi ya, sebenarnya nutritif ketika proses spermatogenesis. Sehingga kalau di textbook skematisnya itu dindingnya itu berlekuk-lekuk karena memang spermatogenesis di level itu dia akan nempel-nempel gitu ya untuk mengambil makan. Itu yang ditanyakan sel Sertolinya. Seandainya kita lihat sel-sel yang nanti menjadi spermatozoa, maka di bagian basal itu sel apa ya yang sini? Spermatogonium atau gonia. Kemudian yang paling besar, mana ini ya gambarnya yang bagus? Nah ini, ya, yang besar-besar begini adalah spermatosit primer. Setelah itu spermatosit sekunder kurang bagus. Sekunder itu secara teori spermatosit sekunder ya. Tetapi real kita tidak bisa menemukan karena dia cepat mengalami pembelahan sehingga nggak tertangkap ya. Ini spermatosit primer. Setelah sekunder apa? Spermatik. Bulat-bulat ya, bulat-bulat lebih dens gitu. Kemudian setelah itu menjadi spermatozoa ketika sudah ada ekornya, gitu ya. Oke, kalau sekali lagi balik di total, selnya adalah sel Sertoli berada di dinding dari bentukan tubulus seminiferus. Kalau pertanyaannya sediaan, maka tes. Yang belakang saya duduk karena saya belani kursornya biar Anda bisa lihat yang dimaksud ya. Yang belakang mohon diperhatikan walaupun saya sudah duduk, jangan ditinggal tidur. Memang nanti ya. Kan lagi asik-asik semua suka ya live streaming ya. Histo, streamingnya histo. Nomor 8. Sini. Oh, habis 5? 8. Betul begitu. Oh, baik. Nomor 5 ujung petunjuk. Nah, lumen apa kira-kira? Lumen dindingnya tidak sama tinggi karena memang sel penyusunnya tinggi rendah ya. Ductuli
Efrentes. Setuju? Setuju. Belakang setuju? Setuju. Misalnya kita nggak setuju, pasti jalan ke sana ya. Ya, jadi ini dutuli Efrentes paling mudah cirinya yaitu epitelnya, dindingnya, tingginya tidak sama. Itu menjadi khas memang. Ya. Dutuli Efrentes itu berarti ductusnya banyak, betul ya? Makanya namanya dutuli itu jamak, ya. Nggak single ya, jadi dutuli. Ini dutuli Efrentes. Nomor 8, sediaan apa dulu belakang yang jawab? Apa? Sediaan apa? Kalau sediaan, kalau medula itu bagian ginjal. Sediaannya medula. Mengapa medula? Saya tahu Anda paham, tapi sulit mengungkapkan ya. Jadi mengapa medula paling gampang? Karena tidak ada renal corpus, kalau hanya terdiri tubulus-tubulus. Karena memang iya ya, hanya tubulus-tubulus saja. Kemudian ini ada tubulus yang cirinya epitelnya selapis pubis dengan data sel yang sangat jelas. Ductusnya apa? Ductus polygentes. Dia termasuk nefron atau bukan? Bukan. Tapi dia nggak jawab bukan kok gini. Belum dilanjutkan bukan begini masih itu. Nefron atau bukan? Ductus polygentes. Unit nefron itu dia yang secara fungsional bisa menghasilkan urin primer. Jadi ada proses filtrasi, sekresi, absorpsi gitu. Nefron ini ductus polygentes masuk nggak? Enggak. Masuk nggak mas? Enggak. Enggak. Masuk nggak? Enggak. Oke. Masuk nggak? Nggak tahu. Boleh. Sekarang mulai tahu boleh. Masuk enggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Masuk nggak mas? Enggak ya. Dia connecting saja. Mengumpulkan setelah selesai dari nonton ya. Oke. Nah, jadi tahu kan yang belum tahu ya? Kalau nanti nggak apa-apa, nanti kalau sempat disempatkan sih. Kalau sudah sekolahnya di kamu harus disempatkan untuk membaca ya. Bentukan yang ditunjuk adalah sediaan apa dulu ini? Biar tahu bentukan kita harus sekali lagi organnya di mana sih ini gitu, biar nggak kesasarnya jauh-jauh gitu ya. Kalau dokter Yuli di kami di sana katanya kesasar di hutan belantara. Koreksi mahasiswa terlalu main jauh gitu sampai hutan belantara. Di sini aja saya kesasar kok hutan belantara. Apa sediaan apa ini? Organnya apa dulu? Ovarium. Mengapa? Tanpa alasan. Harus ada alasannya. Jadi saya bilang besok terjadwal saya mengisi pasti pindah ke depan. Yang depan nggak saya pengen. Apa sediaan apa ini mas? Ovarium. Mengapa? Baru 7 soal. Soalnya yang ditunjuk adalah corpus luteum. Oke. Anda setuju itu corpus luteum? Sudah terlihat dia corpus luteum? Iya, setuju. Tadi jawab apa mas? Dok, saya sampai jam berapa dok? 4.40. Soalnya kaki saya belum capek, saya nggak akan duduk.
dan bakal panjang ceritanya. Jangan sakit hati ya, pokok ujian bisa nanti. Apa ini Mbak? Setuju apa enggak? Setuju. Nah, itu yang paling mudah. Korpus luteum itu agak sulit ya. Ya kalau sudah melihat korpus bisa langsung identifikasi dia adalah korpus luteum. Paling gampang karena di paling bawah ini tak duduk pakai tangan. Tambah risol saya ya. Ini loh, ini ada apa? Follicle, growing follicle. Nah ini menjadi marker. Ya ini juga follicle, materi. Tapi kan kalau sering lihat agak sulit ya. Betul memang dia adalah korpus luteum. Jadi besar, kemudian di dalamnya tuh ada sel-sel ini. Selnya tahu nggak? Ya, memang biasanya nggak ditanyakan sedetail itu sih untuk S1 ya. Jadi kapan sih korpus luteum itu terbentuk? Setelah ovulasi, sisa dari follicle digraphnya itu dia akan menjadi korpus luteum. Ya nanti tergantung dia bisa dipertahankan dan dia bisa luruh atau berubah menjadi korpus albica. Jadi betul ya ini korpus luteum. Kalau Anda belajar tentang selnya apa? Granulosa lutein sel dan TK lutein sel. Nomor 12 sediaannya sama ya, ovarian juga karena bagus banget ini. Yang ini follicle apa nih bentukannya? Growing follicle. Yang ini follicle digraph ya. Dikatakan follicle digraph kalau sudah ada struktur kolesterolnya bergabung menjadi ruang yang namanya antrum. Isinya apa? Liquor folliculi. Pertanyaannya, ruang yang ditunjuk adalah antrum folliculi atau antrum boleh. Pada bentukan besarnya yang ditunjuk adalah follicle digraph. Sampai saat ini berapa nomor yang sudah betul? Ada yang betul semua? Betul semua? Ada yang betul semua? Ya, jadi kita mengukur ya kemampuan kita. Artinya nanti, oh kalau masih 50% kurang, gitu ya. Jangan dikoreksi saja dan tidak dimaknai ya. Kalau lumen ini apa warnanya? Kalau X body ya pada growing follicle. Jadi follicle kita tadi ya sudah ada antrum folliculi, kemudian sel folikulernya dia akan berada di 3 tempat. Yang pertama tepat menutup oosit yang dinamakan corona radiata, membentuk tonjolan yang dinamakan cumulus ooporus. Bisa saja kan? Misal ujian ditanyakan tonjolannya, tidak ditanyakan corona radiatanya, saluran perosidanya, bisa saja. Kemudian yang ketiga, sel folikulernya menutup antrum, dinamakan membrana granulosa. Nah, itu ya. Kemudian sampai sampai kami memang sudah terbentuk ya. Hanya saja memang sulit sekali. Paham ya? Nomor 14. Sediaan apa? Plasenta. Kok tahu? Ada virusnya. Iya, ini ya. Jadi khas ini adalah bentukan betul. Free floating pilus. Free floating pilus. Free floating pilus itu jadi kalau dari chorioid plate dia akan keluar chorioid villi. Pertama baru keluar namanya stem villi.
Kemudian yang melayang-layang dipotong menjadi pulau-pulau begini namanya preflorescent phyllos. Ketika dia masuk ke endometrium atau di basa outlet, nempel di sana uncoring phyllos. Ya. Isinya apa? Kalau jaringan kalau yang itu jaringan Iya, dengan ikat embrional yang SMG. Ya, SMG. Saya balik di luarannya ini apa berarti? Intervillus space berisi darah ibu. Darah janin di mana? di dalamnya kan kalau itu ada kapiler tuh berarti dari itu darahnya. Iya, jadi kalau di sini ada pembuluh darah maka dia adalah pembuluh darah janin, betul ya? Berisi darah ibu yang tadi intervillus space berisi darah ibu. Seluruh lapang lumen dari sediaan apa? Vas deferens atau ductus deferens ya, artinya kali ini biasanya racun dengan ureter ya. Ureter apa artinya ini? Selapis, sifilis. Jadi beda ya, ini kan tebal ya. Lumen apa sediaan dulu? Sediaan penis. Sediaan penis. Ini lumennya? Uretra vas cavernosa. Uretra vas cavernosa. Ya ini bedanya sudah banyak ya. Kelihatan kan panjangnya ya? Ya. Jadi tergantung totalnya gimana ya. Bentukan ini apa? Corpus spongiosum. Corpus spongiosum. Tadi sudah saya diskusikan dengan tim dosen ya. Anda boleh menjual uretra vas spongiosum. Boleh. Memang kita cukup ada ya. Menentukan uretra vas spongiosum. Ya. Jadi corpus spongiosum adalah salah satu dari jaringan erektil yang didapatkan pada sediaan penis. Di dalamnya bisa kita temukan uretra vas cavernosa. Gitu. Sediaan. Ini udah ganti gambar. Bagian apa? Bagian kortex. Hati-hati ya. Jadi pertanyaannya bisa berbeda dengan jawaban yang dimaksud. Pada daerah apa? Labirin. Labirin adalah daerah di antara dua bentukan panjang-panjangnya apa yang namanya? Medullaris. Ya, bagian medular yang keluar ke korteks isinya adalah ductus coeruleus. Ya, ductus coeruleus ini medullaris. Jadi A, daerahnya adalah labirin, bagiannya korteks, sediaan ginjal. Ya, sediaan ginjal. Pada seluruh lapak kandang sediaan apa? Nama inaktif. Kelenjar mama resting boleh, inaktif boleh. Mengapa? Jaringan ikatnya lebih banyak kan? Adipos ada, ikatnya lebih banyak. Ya, jadi ada tiga komponen utama. Satu ductus yang dia nanti akan memproduksi air susu. Ya, ini ductus-ductusnya. Kemudian ada jaringan ikat karena dia parenkim utama, ya, jadi yang menyangga. Kemudian juga ada jaringan lemak unilokuler, ada seperti itu. Kemudian kita amati tampilan dari ductusnya. Ketika ductus itu ya saluran ini masih berupa ya ductus biasa berkembang ya, kan baru aja ya satu lumen dengan erektil tidak mengalami perubahan ya. Kemudian jaringan ikatnya banyak, lemaknya juga bisa banyak, maka ini adalah kelenjar mama inaktif atau resting. Tapi kalau misalnya kelenjar ini berkembang menjadi sakus, alveolus, jadi berkembang banyak, dominan sehingga jaringan ikatnya
adalah kelenjar lemak aktif. Biasanya pada ibu hamil dan ibu menyusui. Gitu. Jadi nomor 22 dampak pada jumlah pandang adalah sediaan mama resting. Kelenjar mama resting. Lapisan yang ditunjuk adalah sediaannya uterus. Iya. Lapisannya sediaannya uterus. Oke, setuju. Lapisannya adalah Atau fungsional. endometrium, fase proliferasi. Setuju proliferasi? Setuju. Apa? Epideminya masih utuh, ya. Ini lepas ini bukan karena proses fisiologis, tapi ini artefaknya rusak karena proses pembuatan sediaan. Kemudian kelenjarnya tampak bulat-bulat. Maka ini banyak gitu ya, adalah endometrium fase proliferasi. Sediaan uterus. Bentukan puncak sediaan apa dulu ya? Ovarium, betul. Ini ada betul walaupun kecil ya. Kemudian bentuknya bukan dominan jaringan parut ya, tidak ada sel di sana. Bentukan ini adalah Corpus albicans. corpus albicans. Corpus albicans. Bentukan puncaknya corpus albicans, sediaannya adalah ovarium. Sediaan apa dulu? Ginjal? Iya. Belakang setuju ginjal? Setuju. Lumenya apa yang ditunjuk? Aquata. Apa aquata? Aquata ini bisa diagnosa dia interlokularis. Kan kalau udara di ginjal itu yang bisa kita amati saat ini itu hanya yang aquata dengan interlokularis. Itu dibedakan tempatnya saja sebenarnya. Kalau aquata dia tempatnya di mana? Perbatasan antara medula dan cortex. Medulanya ada di bawah. Ya, gampang karena memang tidak ada renal corpus. Yang bulu-bulu itu renal corpus. Jadi itu ya, itu adalah arteri aquata. Bentuknya lebih bulat, intinya berkembang baik ya. Yang di bawahnya yang tidak teratur bentuknya giginya lebih tipis, ini yang vena. Ya, dari aquata. Sediaan apa dulu? Sediaan apa dulu? Tak terasa aja jawaban belum jawab kok sama. Yang ambil ada jawaban. Oh iya salah betul. Salah. Punya Mbak mana? Oh tidak boleh.
pulmo, kardio, bisa jadi satu. Kalau punya teman itu bisa di setel. Nanti kamu belajar kardio, satunya belajar paru, usus halus, usus besar, lambung. Pas belajar di setel ini. Ceritakan tentang kardio, sakit apa yang paling banyak ya, tensinya paling tinggi apa yang kita harus tahu. Kita dengarkan, jadi kita belajarnya mungkin sepintas, kita dengarkan sama. Belajar sendiri, nggak cukup mas. Amit pasti kan. Namun belum selesai nanti, buka lagi. Ya tadi teman belajar, biar nggak tertinggal ya. Jadi setuju ya, gambar ini adalah plasenta. Paling mudah adalah di sini ya, Anda bisa lihat satu bentukan di tepinya ditutup oleh sel-sel yang kalau kita identifikasi itu adalah trofoblast. Ada dua, sinsitiotrofoblast dan sitotrofoblast. Di tengahnya ada jaringan ikat embrional yaitu mesenkim, dan ini bentukan ini namanya adalah free floating phyllos. Maka setiap ini plasenta. Jadi pertamanya kalau kita ngintip kalau mikroskop, maka kita paling aman harus tahu dulu ini sediaan apa sih. Kalau kita sudah tahu, misalnya bicara misal plasenta, maka kita bisa lebih spesifik, ya kan? Tapi kalau kita nggak tahu bukan yang kesasar tadi di belakang, ya. Kalau di sini yang kesasar di perumahan apa ini namanya perumahan apa? Itu bisa kesasar loh ya, muter-muter gitu ya. Termasuk saya nanti kesasar ya. Jadi bolak-balik ini tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, benar. Nah, sekarang Anda perhatikan ini satu bentukan dengan sel-selnya besar-besar asli merah-merah. Sel apa? Di plasenta, selnya besar-besar. Dia adalah modifikasi dari sel di endometrium. Tugasnya memberi suplai makanan untuk perkembangan embrio. Kenapa? Itu adalah ciri dari sel. Titik-titik. Apa? Kita kasih dulu. Transformasi dari sel endometrium karena infiltrasi dari trofoblast. Dia akan berubah menjadi suatu sel yang tugasnya memberi suplai makanan karena glikogen untuk pertumbuhan embrio. Selama dimensi 2. Nah, kalau sudah ada dimensi 2, dia tidak dibasarkan tapi dia melayang di interview space. Namanya adalah bentukannya plasenta. Betul? Betul. Biasa. Ya. Ya sebenarnya kalian itu ya luar biasa semua, tapi jangan biasa di luar ya. Harus banyak belajar. Biasa di luar nggak jadi luar biasa ya. Ya jadi sektum plasenta, ya selnya adalah sel residual berada pada bentukan sektum plasenta. Bentukan bulat, sediaan apa dulu? Sediaan apa dulu? Ovarium. Mengapa? Ada folikel. Yang ditunjuk adalah salah satu tipe folikel. Apa itu? Sini growing folikel. Sini dan di sana. Ovarium setuju ya? Bukan ginjal ya? Bukan. Ovarium setuju. Tuh, ovarium. Bentukannya kan? Folikel apa? Bukannya begini? Growing. Ikut siapa? Teman.
Ya, jadi itu yang growing. Mengapa growing folikel? Karena ada oositnya. Memang folikel primer ada oositnya. Nah, apa yang membedakan primer dan growing? Kalau growing ini ya, jadi folikel itu bentukan yang di dalamnya oosit satu, di tepinya ditutup oleh sel molekuler. Berdasarkan jumlah dan bentuk dari sel molekuler serta ukuran dari oositnya, maka fasenya juga berbeda. Kalau oosit primer, sel molekulernya bentuknya pipih, satu lapis dan pipih. Di gambar itu sel molekuler yang di tepi ini bentuknya apa ya? Kubis. Begitu sudah berubah bentuk menjadi kubis, walaupun dia simpel kuboidal selapis kubis, dia sudah masuk ke growing folikel. Walaupun belum ada zona peroksida, belum ada flexural body, ya, dia sudah masuk growing folikel. Balik di pertanyaannya, sehingga bentukan bulan yang ditunjuk adalah growing folikel pada sediaan ovarium. 30. Sediaan apa? Ada seluruh mana sediaan apa? Ya, bentuknya berkelok-kelok, ya, karena dia suatu ruang, ya, apa kantong gitu ya, sehingga kalau dibuka dari sebuah sediaan, maka dia akan lipat. Diperhatikan dari idealnya, idealnya apa ini? Transisional atau peralihan, sehingga sediaan ini adalah vesika urinarinya top. Bisa ya. Next. Bentukan yang ditunjuk adalah sediaan apa dulu? Ginjal. Bentukannya adalah makula densa. Apa itu makula densa? Rekan-rekan di dua yang dekat di vascular pole karena terus ya, Iya. itu dari lumennya TC2. Sel-selnya menjadi rapat dan tinggi-tinggi ketika henda ascending menyentuh atau bertemu di area vascular pole bagian awal dari TC2. Ya, bentukan ini adalah makula densa dan terdapat pada daerah yang vascular pole, ya. Kalau daerah tadi kan ada 3 ya, vascular pole, urinary pole. Perhatikan pointer sana ya. Urinary pole bisa di sini, itu misalnya tidak terpotong sama. Kemudian ada juga labirin, itu di ginjal. Sediaan apa? Prostat. Apa ini? Prostat. Prostat, betul ya. Prostat tadi yang ditanya bentukannya, hati-hati, bukan sediaannya. Apa itu bentukannya? Corpora annulacea. Corpora annulacea. Anda boleh menjawab bentuk prostat juga boleh. Hati-hati ya dengan pertanyaan, bukan sediaan yang ditanyakan, tapi bentukannya. Sediaan apa? Ada lipatan mukosa ke dalam lumennya. Lipatannya itu beransur dan dia membentuk anastomosis itu bisa sampai 3-4 level itu sampai di lumennya.
bisa kita ambil dengan baik atau pas. Ya, jadi memang konjurannya beda dengan si ambulan tubal ini. Kalau ambulan tubal ini memang satu ya, rumahnya hanya satu saja ketika terpotong ya. Kalau cirkulasi nanas banyak. Kemudian ambulan tubal itu lipatan mukosanya tidak beranastomose. Kalau cirkulasi nanas beranastomose. Begitu. Lumen apa? Ductus epididymis. Oh iya. Tak apa, nanti belajar lagi ya. Ini ductus epididymis. Cirinya adalah dindingnya rata. Epitel berbeda jenis dengan spherulocylia. Ya, dindingnya rata. Tidak seperti ductuli apparatus. Ductus epididymis itu salurannya satu atau lebih dari satu. Satu atau lebih dari satu? Satu atau lebih dari satu? Paham maksudnya ya? Jadi dia itu hanya satu saluran atau banyak saluran? Ductus epididymis. Secara anatomi dia satu. Kalau ductuli apparatus banyak, terus bergabung menjadi ductus. Ya, kalau dia berkelok-kelok di luar potongan ya tentu tampak banyak ya, sepertinya dalam. Rata, dindingnya rata, tidak naik, tidak bergelombang ya, rata. Ada residentis dengan spherulocylia. Ya, berbeda dengan ductuli apparatus tadi kan naik turun ya. Kemudian tadi karena berjalannya pelan spermatozoa, maka dia ketika terbaca akan terpotong di ulangnya. Ini adalah bentukan spermatozoa. Tapi kalau nanti di pertanyaannya unsur petunjuk berada di lumen apa? Ya, lumen ductus epididymis. Ductus satu, makanya namanya ductus, bukan ductuli. Ductus 37. Nah, ini tadi yang saya bilang bedanya dengan vesicula seminalis ya. Apa ini? Ambula tuba fallopiae, bagian dari tuba yang dia paling panjang, lipatan mukosanya paling banyak, dan dikatakan tempat terjadinya fertilisasi. Ya, lipatan mukosanya tidak mengalami anastomose, ya dia masuk saja tapi tidak gandeng-gandeng. Kalau vesicula seminalis gandeng-gandeng seperti sangat lebah, kalau pas bagus itu tampak seperti sangat lebah. Sediaan bagian korpek ginjal ya, setuju? Sekarang kita identifikasi ruang yang dimaksud. Ini ruangnya adalah Bowman space, berada pada bentukan bulan renal corpus. Jadi ada beberapa varian memang diulang-ulang karena ada lebih mudah nanti ya untuk identifikasi. Bagian apa tadi? Bagian apa mas? Bowman space. Gak apa-apa. Sekarang apa ya nanti pas ujian bisa ya. Juga apa? Saya kan tanya-tanya terus. Maka saya untuk ditanya. Pokok saya bisa jawab kayak bisa tak ya. Apa gak jadi tanya? Gak jadi. Aku lupa kemampuan ditanya. Iya. Sediaan apa ini? Ini bentukan apa? Ayo mbak, apa mbak? Bentukan apa itu mbak? Enggak tunjuk mbak, benar.
Itu kan apa itu? Bulan-bulan tadi loh. Pokoknya semini terus ya, terus semini terus. Sekarang sel di antaranya namanya apa? Sel apa? Interstitial lady menghasilkan hormon testosteron. Benar mas namanya? Benar namanya? Benar. Jangan tetangga orang tangga. Jangan soal ini mas. Oh nggak jawab. Oke. Baik. Dokternya nggak boleh marah ya. Nanti tolong. Sediaan apa? Ya. Jadi ada sepasang corpora cavernosa, ya yang dua ini corpora cavernosa, yang satu corpus oviosum, sorry. Yang ditanyakan adalah ruang-ruangnya apa namanya? Sinus cavernosus, sinus cavernosa pada bentukan corpora cavernosa. Kalau ditanya sediaan, sediaan apa dulu? Jadi ada ya invaginasi lelipatan ya ke dalam sehingga dia membentuk satu kelenjar sampai terpotong seperti ini. Dia saking bercabang-cabangnya, bahkan dikatakan seperti tanduk rusa. Sediaan apa itu? Cervix ovary. Nah, kemudian karena dia dalam bercabang-cabang sehingga sekretnya kadang dia akan terjebak dan membentuk suatu bentukan yang dinamakan ovula nabor. Yang depan nggak boleh ngomong. Ovula nabor ya. Sediaannya cervix ovary. Ya, jadi A ovula nabor, B cervix ovary. Sediaan plasenta. Bentukan gelar yang ditunjuk adalah Oke. Apa mas? Apa mbak? Apa mbak? Ini boleh ini apa sih? Apa mbak? Sinsisial? No, ya sinsisioma. Dia itu kumpulan dari sel sinsitio tropoblas. Karena kalau sitotrophoblas kan ada dua ya tropoblas ya. Yang dalam itu sebenarnya ada dua spesies ya. Oh nggak bisa itu. Yang dalam itu sitotrophoblas, yang luar sinsitio tropoblas. Hanya saja kita ketemu minggu usia kehamilan sitotrophoblasnya itu tinggal sampai terakhir sinsitio tropoblas saja. Ketika sinsitio tropoblas maka namanya adalah sinsitial knot yang ditantang. Jadi bentukan apa sih itu melakukan pada bentukan free floating virus. Jelas mana? Enggak ya? Oh ya. Sediaan apa belum? Sediaan apa? Lalu pertanyaannya di mana di tubuh kita semua udah tahu. Kalau nggak tahu sediaan masa kalau beda-beda. Ya kalau yang menemukan saya, UKP sebenarnya tarik 1, tarik 2, tarik 3, tarik 4. Dia yang menemukan orang saya. Saya tinggal kerjakan. Apa sediaannya? Di organ apa ini? Plasenta. Nah, selnya besar, merah, berada di dalam free
Triplotenvilus, itu Triplotenvilus ya. Triplotenvilus, ini Triplotenvilus. Sel ini namanya sel Hofbauer. Bagus banget ini selnya ya. Kadang tuh sulit ditemukan. Dia kelompok apa loh? Termasuk sel makrofag. Jadi tubuh kita tuh memang sudah semuanya disiapin barrier ya, tentara ya. Itu. Nah sekarang Anda perhatikan. Di sini ada lumen ya. Lumen ini kan yang dinamakan lumen pembuluh darah janin. Ya yang isinya darah janin. Sekali lagi kalau saya review, sehingga yang ini versinya interfilospes, ruangannya isinya darah ibu. Anda bisa bayangkan berarti antara darah ibu dan darah janin itu tidak langsung kontak, setuju kan? Dan struktur yang memisahkan ini namanya adalah placenta barrier. Kalau kita lihat strukturnya, apa saja yang termasuk dari placenta barrier, kita lihat dari luar, sehingga kita tidak perlu ngapal. Ya, pertama adalah sel tropoblast, baik yang sito dan sinsitio. Kemudian kedua sel tersebut duduk di basal lamina sel tropoblast. Jadi struktur kedua setelah selnya yaitu basal lamina dari sel tropoblast. Kemudian di antaranya ada jaringan ikat mesenhip. Ya kan, kalau mau nyampe ke sini dia lewat ini dulu, ya nggak langsung gitu. Selanjutnya adalah basal lamina dari endotel pembuluh darah janin. Terakhir adalah sel endotel dari pembuluh darah janin. Sehingga sekali lagi ketika ada infeksi, maka patogen itu tidak serta-merta mudah menginvasi ke janin. Jadi ibu pilek belum tentu anak pilek gitu ya. Jadi tidak mudah. Itu beberapa banyak hal ya. Sebenarnya dari tadi itu wajib kita syukuri karena kita tuh sudah benar-benar sempurna, disiapkan tuh lengkap, nggak pakai minta, sudah komplit, pakai komplit dengan bonus. Ya loh, kayak si cewek ayu, si cowok ganteng itu